Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khairat Risa dari Prodi Ilmu Komunikasi dengan NIM S11012311042. Kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari penugasan ujian akhir semester pada mata kuliah Studi Media dan Budaya yang diampu oleh Ibu Dwi Surti Junida SOS MSI terkait dengan beberapa fenomena sosial di era digital pada saat ini. Pertama, fenomena flexing dan juga identitas diri di media sosial. Fenomena flexing menunjukkan bahwa media sosial membuat status sosial masyarakat dinilai dari apa yang ditampilkan pada internet ataupun media sosial. Dari teori presentasi diri yang dibuat oleh Erving Goffman menjelaskan bahwa seorang individu seperti sebuah aktor yang menampilkan citra terbaik di depan publik. Hal tersebut terlihat dari banyaknya orang yang memilih foto, gaya hidup, atau barang tertentu agar terlihat sukses dan menarik di media sosial. Contohnya, ada seseorang ini yang rela nongkrong di tempat yang sangat mahal padahal kemampuan ekonominya tidak cukup sampai di situ, hanya untuk sebuah konten pada media sosial yang ia tujukan untuk membangun identitas dirinya sendiri. Akibatnya, banyak anak muda yang mudah membandingkan diri dan merasa minder karena standar sosial dibentuk oleh tampilan digital. Sehingga media sosial akhirnya membuat identitas diri lebih banyak dibangun dari validasi publik dibandingkan dari nilai yang sebenarnya ada pada orang tersebut. Yang kedua, fenomena TikTok, game online, dan perubahan interaksi sosial pada anak-anak dan remaja. Anak-anak dan remaja saat ini lebih banyak berinteraksi melalui media sosial seperti TikTok, game online, atau Instagram dan sebagainya, dibandingkan bertemu langsung dengan orang lain. Hal ini dapat dijelaskan melalui teori masyarakat jaringan dari Manuel Castle yang menjelaskan bahwa kehidupan modern lebih banyak terhubung melalui teknologi dan juga internet. Perubahan ini membuat pola interaksi sosial mulai bergeser ke ruang digital. Contohnya saja, anak-anak lebih memilih bermain game online seperti Mobile Legends daripada bermain di luar, bahkan saat berkumpul bersama keluarganya. Banyak orang lebih fokus pada ponsel, dan teknologi memang mempermudah komunikasi, tapi juga ada yang membuat hubungan sosial di lingkungan sekitar menjadi berkurang. Karena itu, keseimbangan antara kehidupan digital dan interaksi langsung perlu dijaga agar budaya dan kebersamaan tidak hilang. Nah, itu mengaitkan juga dengan peran orang tua bagaimana mendidik dan juga mengontrol anaknya. Seperti itu. Terima kasih. Yang ketiga, bagaimana fenomena media sosial dan juga budaya lokal. Media sosial banyak digunakan untuk menampilkan budaya lokal seperti tarian, adat, kuliner daerah, ataupun bahasa lokal. Yang dimana ini kerap kali ditampilkan hanya sebagai tren dan juga hiburan. Dalam perspektif atau dalam teori antropologi budaya, budaya dipahami sebagai bagian dari identitas dan juga nilai sosial masyarakat. Media sosial membantu budaya lokal dikenal luas, tapi juga berpotensi mengubah budaya tersebut menjadi sekedar hiburan saja. Contohnya, tarian adat atau sebuah ritual budaya sering dijadikan challenge TikTok agar viral. Hal tersebut membuat budaya lebih populer memang, tetapi kadang mengurangi makna aslinya sehingga mulai mengkurasi atau mulai menggeruki budaya tersebut karena terlalu mengikuti tren. Media sosial juga dapat menjadi alat pelestarian budaya jika masyarakat tetap menjaga nilai dan menghormati konteks dari budaya tersebut, dan tidak menjadikan hal tersebut hanya sebagai tren dan hiburan semata. Yang keempat, hoax dan juga konflik pada masyarakat sosial. Berita hoax atau informasi provokatif yang sering muncul dapat memicu konflik dan juga kesalahpahaman pada masyarakat. Konsep konstruksi sosial dari teori konstruksi sosial menjelaskan bahwa realitas dianggap benar ketika terus diulang secara terus-menerus oleh masyarakat dan dapat dipercaya oleh banyak orang. Media sosial membuat informasi menyebar sangat cepat, terutama jika berkaitan dengan emosi atau identitas kelompok. Contohnya saja berita palsu tentang politik atau isu antar kelompok yang sering langsung dibagikan tanpa dicek kebenarannya. Rendahnya literasi digital dan juga membuat masyarakat lebih mudah percaya pada informasi tertentu. Masalah pada hoax bukan hanya soal teknologi, tapi juga berkaitan dengan budaya masyarakat yang masih kurang kritis terhadap informasi digital. Sehingga baiknya masyarakat ketika menerima sebuah informasi atau sebuah berita melakukan pengecekan untuk kedua kalinya. Kelima, budaya viral dan juga pengakuan sosial pada masyarakat. Budaya viral membuat banyak orang berlomba mencari perhatian publik, terutama di media sosial. Hal ini dapat dijelaskan dari teori budaya populer, bahwa media membentuk cara masyarakat melihat sesuatu yang dianggap menarik dan juga penting. Popularitas saat ini sering diukur dari jumlah like, views, dan juga followers.
yang membuat banyak masyarakat berlomba-lomba mengejar hal tersebut. Contohnya, banyak orang yang membuat prank secara berlebihan ataupun membagikan masalah hidup pribadinya hanya untuk menarik atensi dari publik. Budaya viral membuat pengakuan sosial terlihat lebih instan dan berbasis popularitas digital, dan tentunya itu hanya bersifat sementara. Budaya viral memang dapat digunakan secara positif untuk sebuah edukasi ataupun promosi, bahkan juga untuk sebuah pengumpulan dana untuk korban bencana dan sebagainya. Tapi tetap perlu memperhatikan etika dan juga nilai sosial yang ada di dalam masyarakat. Demikian jawaban yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, saya Muhammad Karatul Isra, pamit undur diri dan terima kasih.